syurutu wujubis salati. Nah, jadi wajib, syarat wajib salat. Nah, syarat-syarat wajib salat. Nah, apa-apa syarat-syaratnya orang itu diwajibkan mengerjakan salat. Jadi kalau kita ketahui syaratnya, apa-apa syaratnya lah. Jadi di situ wa amma salatu fasyurutu wujubiha arba'atun bacaannya. Adapun sembahyang itu, adapun salat itu, maka bermula syarat-syaratnya, bermula syarat-syarat wajib mengerjakan sembahyang itu arba'atun. Nah, yaitu ada 4. Lah, ingatin, ada 4 syaratnya. Bila kurang daripada 4 itu, kada wajib untuk mengerjakan sembahyang. Nah, bila kurang daripada yang 4 yang disebutkan tersebut, kada wajib mengerjakan sembahyang. Lah, bila kurang daripada yang 4 itu. Nah, tuh di situ ada bacaannya wa amma salatu. Ujarnya kan, i'lam anna syari'ata kulluha uridat biwasitatil wahyi. Nah, jadi ujarnya disitulah perlu juga diketahui masalah sembahyang ini. Jadi bahwasanya ketentuan syariat. Nah, ketentuan kesemuanya itu ketentuan itu, syariat itu, uridat biwasitatil wahyi. Jadi di ta'ala, illa salata, melainkan sembahyang. Jadi sembahyang ini, jadi adapun pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada kita sebagai umatnya, itu dengan wasilah Jibril, dengan perantaraan Jibril, kecuali sembahyang, kecuali salat yang kadang melalui malaikat Jibril. Nah, itu istimewanya ibadah sembahyang nih. Yang lainnya melalui perantaraan si Jibril. Sembahyang ya nang kada melalui si malaikat Jibril. Kenapa jadi sembahyang itu kenapa sembahyang itu jadi kada melalui malaikat Jibril diperdukannya? Nah, fa innaha, karena bahwasanya sembahyang itu fa innaha li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, langsung nabi lah, itu langsung nabi yang dipanggil oleh Allah. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti haji, seperti zakat itu melalui dipardukan yang disebutkan tadi itu melalui si malaikat Jibril. Tapi kalau sembahyang ini langsung nabi yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat cerita waktu Nabi di Isra Mi'rajkan. Nabi waktu di Isra Mi'rajkan, Nabi diberangkatkan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sesampainya Nabi di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu, kemudian Nabi langsung dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit.
Nah, lah ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat, ke langit yang kelima, keenam dan ketujuh. Nah, langsung Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Nabi di Isra Mi'rajkan itu. Di langit yang ketujuh, di Mustawa, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi menerima apa? Langsung Nabi menerima salat apa berupa hadiah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sembahyang ini bukan melalui daripada malaikat Jibril, melainkan langsung Nabi langsung Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan, dipardukan kepada Nabi dan kepada kita sebagai umatnya untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi yang namanya ibadah sembahyang ini la biduni wasiqatin, dengan tidak berparantaraan, dengan tidak melalui si malaikat Jibril. Oleh karenanya adalah sembahyang itu lebih afdal, afdala min gairiha. Ujarnya sembahyang itu lebih afdal daripada selain ibadah yang berupa sembahyang. Sembahyang itu sepaling afdal ibadah. Jadi makanya jangan sampai sembahyang itu kada dikerjakan, karena sembahyang itu merupakan perintah Allah dan perintah daripada Rasulullah, dan juga merupakan sepaling afdal ibadah badaniyah. Jadi puasa merupakan ibadah juga, zakat merupakan ibadah juga, kemudian haji merupakan ibadah juga. Tapi yang paling afdalnya ialah ibadah sembahyang. Jadi sesudah ibadah sembahyang, apalagi nang sesudahnya, nang afdal, nang sepaling afdal kan sembahyang. Nang sesudahnya apa? As-saumu, yaitu puasa. Afdal juga, tapi lebih afdal ibadah sembahyang lagi. Kemudian sumal hajju, kemudian ibadah haji juga afdal, tapi lebih afdal sembahyang, lebih afdal puasa lagi. Kemudian lagi summaz zakatu, kemudian ibadah zakat. Itu nang perlu kita ketahui nih ujarnya. Kemudian lagi nih janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengerjakan sembahyang. Apa janji Allah? Melalui daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Inna li abdi alaisha ahdan in aqama salata li waqtiha alla u'azzibahu wa an udkhilahu al jannata bi ghairi hisab. Ini janji Allah melalui daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, Allah ini berkata, sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala,
terhadap hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada janji. Apa janji Allah kepada hambanya? Janjinya Allah kepada hamba, kepada kita sebagai umatnya daripada baginda Rasul, janjinya ialah orang yang mendirikan sembahyang, orang yang menegakkan sembahyang, orang yang melaksanakan sholat liwaktiha, pada waktunya. Lah, nih sembahyang maghrib pas waktunya, sembahyang dia laksanakan sembahyang, dia kerjakan sembahyang pas pada waktunya. Artinya kada sampai kehabisan waktu, pas waktunya dia kerjakan sembahyang. Apa janji Allah kepada hambanya? Nah, Allah u'azibahu, bahwasanya tidak ma'ajab, ujar Allah, kada ma'ajab aku akan orang yang mengerjakan sembahyang pada waktunya, dan bahwasanya aku akan memasukkan akan orang yang mengerjakan sembahyang tersebut nang pas waktunya tuh al jannata, ke dalam surga. Itu janji Allah, masuknya bighairi hisab. Kada dihisap-hisapan, kada berhisap-hisapan, tanpa proses, langsung masuk ke dalam surga. Itu orang yang mendirikan sembahyang tepat pada waktunya. Jangan molor-molorkan waktu, kecuali ada keujuran. Kecuali ada keujuran. Jadi kalau nggak ada keujuran, jangan sampai mengolor-ngolorkan waktu sehingga sampai ketinggalan waktu sembahyangnya. Lah, mau hendak mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan kada dihisap. Nah, itu yang pertama. Kemudian lagi yang kedua nih. Yang kedua, melalui daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tarakar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutibasmuhu ala babin nari fulanu bunu fulanin la buddalahu min dukhulin nari. Nah, nih kata baginda Rasul, apabila seseorang itu, nih dengarkanlah, apabila seseorang itu meninggalkan akan kewajiban yang berupa sembahyang ini, kewajiban yang berupa salat 5 waktu ini, dia tinggalkan, satu kali haja dia tinggalkan, satu waktu haja dia tinggalkan, muta'ammidan, hal keadaannya basing haja, meninggalkan sembahyang ini basing haja, dengan tiada sebab ujur, basing haja meninggalkannya, tahu haja pada sembahyang itu wajib, kada dia laksanakan, kada dia kerjakan dengan tidak ada sebab, muta'ammidan, nah basang haja meninggalkannya, kutibasmuhu, nah ditulis nama orang tersebut. Jadi ditulis nama orang yang meninggalkan sembahyang, nang dengan sengaja meninggalkannya, ditulis di mana? Ala babin nari. Nah, di atas pintu neraka tertulis orang yang meninggalkan sembahyang satu waktu haja dengan bersengaja meninggalkannya, tertulis nama orang tersebut di pintu-pintu neraka. Nah, jadi la buddalahu, ujarnya, pasti orang ini
min dukhulin nari. Nah, pasti orang ini termasuk ke dalam neraka. Nah, jadi jangan sampai sembahyang ditinggalkan dengan sengaja kecuali dengan sebab ujur. Nah, lah jadi apabila ditinggalkan satu waktu haja keparduan yang 5 waktu itu, dia tertulis namanya di pintu-pintu neraka itu. Nama si fulan, nama si fulan. Nah, lah cat. Oh, cat. Nah, habis sudah. Jadi tadi wa amma salatu fasyurutu wujubiha arba'atun. Jadi adapun sembahyang itu bermula syarat wajibnya sembahyang itu ada 4. Ada 4 lah. Awaluha al-islamu. Nah, ingatin. Jadi syaratnya wajib sembahyang itu yang pertama orangnya beragama Islam. Yang pertama syaratnya orangnya beragama Islam. Amun inya orangnya kafir, Bang. Nih, orangnya non Islam. Orangnya non Islam, orangnya kafir. Nah, ujarnya di sini fala yajibu ala kafiril asliyi. Nah, jadi kada wajib atas orang yang kafir toh. Kada wajib atas orang yang kafir, kafirnya yang asli. Nah, kafirnya yang asli. Itu kada wajib terhadap orang kafir yang asli itu untuk mengerjakan sembahyang. Nah, kada wajib atas orang yang kafir asli itu akan sebagai wajib yang dituntut untuk mengerjakan sembahyang tuh di dunia. Nah, kada wajib, kada dituntut orang yang kafir asli itu mengerjakan sembahyang tuh di dunia. Li'annaha, karena bahwasanya la tasihhu minhu. Jadi orang kafir itu mengerjakan sembahyang kada sah juga nya. Nah, jadi si kafir itu mengerjakan sembahyang, mengerjakan salat kada sah juga. Nah, kada sah juga sembahyangnya. Cumanya lah, walaupun inya nih kada diwajibkan untuk mengerjakan sembahyang di dunia nih si kafir ini, lakin yu'aqabu 'alaiha fil akhirah. Nah, cumanya tetap saja dia akan mendapatkan azab. Nah, jadi si kafir ini walaupun inya kada diwajibkan mengerjakan sembahyang di dunia ini, tetap saja dia mendapatkan azab fil akhirati, di negeri akhirat. Nah, tetap aja dia mendapatkan azab walaupun kada diwajibkan untuk mengerjakan di dunia ini sembahyang, tetap dia itu mendapatkan azab atas meninggalkan sembahyang tuh di negeri akhirat. Nah, kemudian lagi nih orang kafir. Amun orang murtad, Bang. Tahulah orang murtad. Orang yang murtad, orangnya Islam, orangnya Islam. Cuma apa-apa pekerjaan Islam kada dia laksanakan, sembahyang kada dilaksanakan, puasa kada. Apa-apa kewajiban di dalam Islam kada dia kerjakan. Apa-apa perintah kewajiban di dalam Islam kada dia laksanakan. Murtad. Nah, jadi kayak apa? Wa amal murtadu. Jadi nih si murtad fala tasqutu anhu as-salatu birriddati. Nah, jadi orang yang murtad ini tetap kada gugur daripadanya tuh, dari si murtad itu akan sembahyangnya dengan sebab kemurtadannya tetap kada gugur sembahyangnya.
Kalau bang dengan sebab murtad kada wajib sembahyang, kada tatap haja, si murtad ini wajib untuk mengerjakan sembahyang. Nah, wajibu alaihi. Nah, maka wajib si murtad ini, wajib si murtad ini apabila dia kembali, apabila dia kembali memeluk agama Islam, artinya tobat neh. Orangnya Islam cuma kadang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, yang diwajibkan di dalam Islam. Apabila inya tobat kembali kepada Islam, nah wajib alainya tuh, wajib atas si murtad ini kada Nah, jadi tetapnya wajib untuk mengkada sembahyangnya. Berapa lama inya murtad, berapa lama inya kada mengerjakan sembahyang, berpuluh-puluh tahun misalnya kada pernah sama sekali sembahyang, atau di dalam setahunan kada pernah mengerjakan sembahyang. Nah, apabila inya taubat lah kembali kepada Islam, tetap wajib atas si murtad tadi mengqadha sembahyang yang pernah dia tinggalkan. Misalnya di dalam setahunan kada pernah sembahyang, jadi setahunan dia mengqadha sembahyangnya, tetap wajib dia mengqadha. Nah, tetap wajib mengqadha sembahyangnya. Mengqadha sembahyang nang inya tinggalkan, nang dia keluputan fi zamanir riddati, pada masa inya murtad. Nah, di masa inya bermurtad itu tetap wajib. Kemudian lagi bidalah ini untuk laki-laki, untuk laki-laki yang bermurtad. Tapi untuk si perempuan bang, bibinian yang bermurtad bibinian yang bermurtad, si bibinian ibu-ibu yang bermurtad. Nah, jadi ujarnya na'am, cumanya la taqdi al-murtadatu, ujarnya la taqdi. Jadi kada mengkada bibinian yang murtad, bibinian yang bermurtad. Jadi selama dia bermurtad banyak ketinggalan sembahyangnya. Jadi kada wajib mengkada zamana haidiha. Nah, di dalam inya murtad tuh ada di situ inya, di dalam sebulan tuh ada haid. Nah, selama haid, di dalam selama haidnya tuh di situ kada wajib dia untuk mengqada sembahyangnya. Di masa si bibinian yang murtad tadi, di masa haidnya kada wajib mengqada sembahyang selama dia haid. Dan di masa nifasnya, pada waktu si bibinian tadi murtad, fir riddati, selama murtadnya, ada waktu murtadnya. Nah, itulah. Nah, habis. Ini yang pertama rukun apa? Syarat wajib sembahyang yang pertama orangnya Islam. Kemudian lagi yang kedua, syarat wajib sembahyang yang kedua orangnya baligh. Baligh orangnya. Tuh nang kayak icat tuh. Cat. Balik kalau sudah. Oi. Sudahlah balik cat. Nah, jadi yang kedua syaratnya, syarat wajib sembahyang yang kedua orangnya al-bulughu, orangnya baligh. Lah, baligh. Namanya ndar itu siapa? Vino apa Vino? Syarat wajib sembahyang yang kedua apa? Apa Vino? Yang kedua, syarat wajib sembahyang yang kedua orangnya baligh.
baligh. Fala yajibu ala ghairil balighi, maka kada wajib sembahyang atas orang yang kada balik. Amun belum balik lagi kada wajib atas dia untuk mengerjakan sembahyang. Lakin yajibu ala walishihi ayyamurahu bis salati li sab'i sinina. Nah, jadi kada wajib lah. Kada wajib. Amun inya belum balik, cuma wajib atas walinya. Siapa walinya? Atas walinya bahwasanya menyuruh si wali tadi, bahwasanya menyuruh si walinya tuh untuk mengerjakan sembahyang apabila dia sudah berumur berapa? 7 tahun. Nah, apabila sudah berumur 7 tahun wajib si wali menyuruh kepada siapa? Pada anaknya. Wali itu boleh juga siapa ya? Yang namanya wali itu al-muradu bihi man lahu walayatut ta'dib. Nah, jadilah yang dimaksud wali itu ialah orang yang ada kekuasaan untuk memberikan adab, memberikan pendidikan seperti orang tuanya. Nah, seperti orang tuanya itu, orang tuanya tuh ada kekuasaan, ada keberhakan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Nah, itu namanya wali itu, orang tuanya tuh. Jadi wajib atas si wali bahwasanya menyuruh anaknya untuk mengerjakan sembahyang apabila sudah berumur berapa? Berumur 7 tahun. Nah, habis sudah. Belum lagi. Bisyarti at-tamyizi, dengan syarat orangnya juga mumayyiz sudah. Nah, yang berumur 7 tahun tadi mumayyiz sudah bisa membedakan segala macam baik dan buruk. Kemudian lagi bagi si wali ini wayadribahu ala tarkiha li asyri sinina. Nah, jadi memukul si wali, orang tuanya nih berkewajiban kepada orang tuanya memukul si orang tua ini, si walinya ini kepada anaknya yang sudah baligh lah atas meninggalkan sembahyang itu apabila sudah berumur 10 tahun. Nah, jadi bila berumur 10 tahun wajib si wali memukulnya bila meninggalkan sembahyang. Bukan kamu nih, bukan adik-adik nih lebih 10 sudah bila meninggalkan sembahyang, orang tuanya wajib memukulnya bila ada sembahyang, wajib memukul. Nah, sudah berumur lebih 10 lah. Itu ada bacaannya wa illam yatimma fayajuzu darbuhu fi asna'il ashirati alal mu'tamad. Nah, jadi ujarnya sekalipun tidak sempurna, belum sempurna lagi 10 tahun. Sekalipun ujarnya belum sempurna lagi 10 tahun bila meninggalkan sembahyang boleh dipukul. Fayajuju, maka boleh untuk memukulnya pada pertengahan 10 tahun fi asna'il ashirati alal mu'tamad. Khilafan liman syarrata kamalaha, bersalahan bagi orang yang mensyaratkan sempurna 10 tahun. Nah, kemudian lagi yang ketiga,
Nah, kena dulu. Wajib juga atas abah lah, ini atas orang tua. Kewajiban atas orang tua baik itu abah, alal abai wal ummahati wujuba kaifiyatin ta'limu auladihim. Nah, al wajibati, jadi wajib atas orang tua baik itu abah, deng, baik itu mama, sebagai kewajiban kifayah, wajib kifayah nih. Jadi salah satu, misalnya abah aja yang memberikan pelajaran kepada anaknya atau mamanya, apabila dua-duanya kadang memberikan pelajaran kepada anaknya, mamanya kadang memberikan pelajaran masalah sembahyang kepada anaknya, abahnya juga tidak memberikan, berdosa berdua. Abahnya kada tahu menahu lawan anaknya untuk membimbing masalah-masalah pelajaran sembahyang, umanya kada juga. Nah, dua-duanya berdosa. Nah, jadi dua-duanya berdosa. Nah, untuk apa? Memberikan pelajaran terhadap anaknya masalah sembahyang, al wajibah, perkara-perkara yang wajib, seperti kasolati, seperti taharati, wassalati, wasairi syara'i'iddin. Nah, seperti nang masalah bersuci itu wajib kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya melajari masalah sembahyang dan sekalian yang dianjurkan di dalam agama. Tuh kewajiban, wajib kifayah terhadap orang tuanya untuk melajari anaknya. Seperti ujarnya kasiwaki wa huduril jamaati, seperti bersiwak, melajari juga hadir sembahyang berjamaah di masjid-masjid. Tuh kewajiban bagi orang tuanya, dan melarang mereka daripada nang haram-haram. Nah, apa perkara yang haram, meninggalkan sembahyang haram, meninggalkan puasa haram, nah, berdusta haram. Itu kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk memberikan pelajaran kepada anaknya. Apabila kada, dua-duanya berdosa, saumahan berdosa. Nah, lah. Nah. Sedikit lagi. Wa minal wajibati, dan termasuk perkara-perkara yang wajib nih apa-apa, ta'limu annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa bu isa bi'a wa mata bil Madinati wa dufina bi'a. Nah, jadi ini perkara-perkara yang wajib, yaitu melajari, melajari orang tua nih, kedua orang tuanya, bahwasanya Nabi Muhammad itu mengasih tahu lawan anak-anaknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Makkah. Itu wajib orang tuanya memberitahu kepada anaknya di menjadi rasul di Makkah. Nah, kemudian meninggalnya, wafatnya Nabi di mana? Di Madinah. Nah, dikuburkan di mana? Di Madinah. Nah, kemudian lagi walaisa lizauji darbu zaujatihi ala tarki sholati wa nawiha. Nah, kada boleh pang bagi si laki nih, misalnya lah orang laki bini, kada boleh bagi si suami memukul bininya atas meninggalkan sembahyang. Nah, kalau pang lah di dalam berumah tangga, si laki, si suami rajin mengerjakan sembahyang, sedangkan si istri kada. Nah, wajiblah, berkewajibanlah si suami ini untuk memukul bininya atas meninggalkan sembahyang. Nah, kada wajib untuk memukulnya. Nah, kada boleh, pokoknya kada wajib, kada boleh untuk memukulnya si bini tadi atas meninggalkan sembahyang dan seumpamanya. Baik, seumpamanya tuh puasa, zakat misalnya lah, ada zakat.
wajib kasih laki ini memukul ini kada berpuasa, bolehkah memukul? Jadi kada boleh. Izmahalu jawazi darbihi laha fi haqqi nafsihi la fi haqqillahi ta'ala. Jadi ujarnya karena tempat wajibnya memukul si bini itu, nang bolehnya kita memukul si bini itu, bagi perempuan tadi fi haqqi nafsihi pada haknya aja, pada haknya si laki aja. Napanya haknya si laki? Misalnya ujar laki, ikam jangan hendak kaluyuran di malam hari. Jadi si bini ini kada masih tetap aja keluyuran di malam hari, sedangkan si suami sudah melarang kepada istrinya jangan berkeluyuran di malam hari. Nah, itu namanya fi haqqi nafsihi itu. Nah, jadi tetap aja berkeluyuran, boleh si suami untuk memukul si bini nang kada pasian neh. Ujar si suami jangan keluyuran, tetap berkeluyuran di malam hari. Lah ada boleh. Boleh aja memukulnya. Kada masih bang, kada pasian si bini. Jadi la fi haqqillahi ta'ala, ada boleh pada hak Allah Ta'ala. Masalah sembahyang kan itu masalah hak antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habis masalah rukuk, masalah syarat wajib sembahyang yang kedua.